Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Atrisa Fitri. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Mataram. Saya dari Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Saya dari Prodi Pemikiran Politik Islam. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester saya di mata kuliah teori dan aplikasi ICT. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tezi yang bertema Gili Nanggu. Nah, di mana sih Gili Nanggu itu? Pulau Gili Nanggu sering disebut Gili-Gili, bisa dikatakan sebagai satu gugusan kepulauan masuk ke dalam wilayah administrasi pemerintahan, yaitu Dusun Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Latar belakang arti, nama, dan sejarah pada setiap bulan berbeda dan unik. Pulau Gili Nanggu berasal dari kata tangguh dalam bahasa Sasak yang berarti ujung, karena dilihat dari posisinya berada paling ujung deretan gili-gili. Pulau Gili Nanggu sejak tahun 2011 telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi lautan daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang pencadangan kawasan konservasi laut daerah Kabupaten Lombok Barat. Adapun status kawasan untuk perairan pulau-pulau tersebut adalah perairan Pulau Gili Nanggu masuk dalam zona inti. Selanjutnya, kependudukan sosial budaya dan kelembagaan. Nah, Pulau Gili Nanggu sebenarnya secara definitif bisa dikatakan tidak berpenduduk. Hal ini karena masyarakat yang tinggal di pulau hanya sebagai pekerja dan menjaga lahan yang dimiliki orang lain. Artinya, tempat tinggal tetapnya berada di daerah lain atau di pusat desa Sekotong Barat. Penduduk yang tinggal di Pulau Gili Nanggu umumnya berasal dari desa Sekotong Barat yang ada di daratan utama. Jadi, penduduk yang tinggal bersuku Sasak khusus di Pulau Gili Nanggu dijumpai penduduk yang bersuku Bali dan Madura. Tidak ada aktivitas budaya secara khusus dilakukan di pulau-pulau tersebut, karena semua aktivitas budaya dilakukan di daratan utama. Kehidupan ekonominya warga yang tinggal di Pulau Gili Nanggu bergantungan pada pariwisata sebagai pegawai perusahaan wisata PT Instana Cempaka Raya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ekosistem dan sumber daya hayati. Yang pertama adalah terumbu karang. Kondisi penutupan karang hidup secara umum di lokasi pengamatan Pulau Gili Nanggu berkisar antara 5,76% sampai 21,72%. Persentase penutupan karang hidup ini termasuk dalam kriteria karang buruk. Penutupan karang hidup yang paling rendah pada bagian timur pulau di kedalaman 3 meter, dan penutupan yang paling tinggi pada bagian barat pulau di kedalaman 3 meter. Sementara, persentase penutupan yang terlihat mendominasikan adalah penutupan substrat abiotik hampir di seluruh lokasi pengamatan. Penutupan substrat abiotik yang paling rendah pada bagian utara pulau di kedalaman 3 meter sebesar 27,8%, dan yang paling tinggi pada bagian barat pulau di kedalaman 10 meter sebesar 88,4%. Yang selanjutnya adalah ikan karang. Kelimpahan ikan terumbu di Pulau Gili Nanggu, Nusa Tenggara Barat, paling banyak berasal dari famili Pomacentridae, Pholcidae, serta kelimpahan Pomacentridae seringkali merupakan jenis yang mendominasi di suatu perairan karena ikan jenis ini cenderung sering bergerombol dan memiliki daerah ruaya yang sempit. Jenis ikan yang mendominasikan adalah Chromis viridis dan Thomastrus mollissinis. Kelimpahan ikan lain yang banyak ditemukan adalah famili Cerandi. Sebagai besar ikan terumbu karang berasal dari famili ini tergolong adalah kelompok ikan target atau ikan yang memiliki nilai ekonomis. Jenis ikan yang ditemukan di perairan Pulau Gili Nanggu adalah Pseudansis pusti. Kelimpahan ini akan terumbu sebesar ketiga di Pulau Gili Nanggu adalah famili Cradae atau ikan kakak tua.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aktivitas pengolahan sumber daya. Pulau Gili Nanggung cukup terkenal di kalangan wisatawan asing, terutama mereka yang sering ke Bali. Pulau ini sering dijadikan tempat persinggahan sebelum melanjutkan perjalanan ke Lombok atau Labuan Bajo. Wisata lokal juga sering berkunjung terutama di saat hari libur. Perairan ini sekitarnya dimanfaatkan nelayan skala kecil untuk menangkap ikan. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang peluang investasi. Peluang investasi. Pulau ini sangat cocok dikembangkan wisata bahaya karena pantainya yang indah, vegetasi pulau yang asri, serta pemandangan laut dan sekitarnya yang mempesona. Selain itu, lokasinya sangat strategis karena merupakan jalur pelayanan bagi para wisatawan dari Bali yang ingin berlibur ke Lombok. Pengembangan lebih banyak dan pengembangan wisata karena wisata sudah menjadi topongan masyarakat sekitar. Upaya-upaya pengembangan dilakukan untuk mendukung aktivitas pariwisata yang ada baik yang di jalannya oleh sektor swasta dalam investasi yang besar maupun oleh masyarakat lokal dengan skala kecil. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sedikit tentang Gili Nanggung. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.